Jumpa lagi dari TV. Ya, laptop yang akan kami review ini adalah Acer Swift Go atau yang dikenal juga dengan nama lain Acer Swift 3 OLED untuk pasaran di luar Indonesia. Dia sudah memenuhi sertifikasi Evo 3rd Edition. Uniknya, prosesornya bukan P-series yang 28 watt tapi malah pakai H-series yang 45 watt yang biasanya ada di laptop gaming. Layarnya 2,8K, 90 Hz, OLED 100% DCI P3, RAM-nya udah DDR5 yang kenceng, dan ada 2 Thunderbolt. Harganya? Pasti udah ngira 20 jutaan kan? Nggak, ini masih di belasan juta rupiah. Bahkan versi Core i7-nya pun masih di belasan juta rupiah. Bukan 19 juta, lebih murah dari itu. Oke, seperti yang kami bahas sebelumnya, laptop Evo itu sekarang tidak diharuskan pakai prosesor yang hemat daya yang 15 watt. Asalkan menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12 yang integrated graphics-nya adalah Iris Xe Graphics, dia bisa mendapatkan sertifikasi Evo 3rd Edition. Tentunya dia harus memenuhi banyak syarat-syarat yang lain juga ya dari Evo itu ya. Nah, mari kita mulai aja pembahasan laptop unik yang satu ini. Untuk spek prosesornya adalah Core i7 12700H untuk yang kami uji. Dia juga ada versi Core i5-nya ya. Kemudian codename Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base powernya adalah 45 watt, 14 core, 20 thread yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core. Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Integrated graphics-nya adalah Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Memori atau RAM-nya 16 GB LPDDR5, 4800 MHz dual channel. Onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Ini udah sesuai dengan syarat Evo, minimum 8 GB dual channel. Ini 16 GB dual channel. Untuk storage 1 TB SSD NVMe yang terpasang di slot M.2 PCIe Gen 4 yang sesuai dengan syarat Evo yang minimum 256 GB SSD NVMe PCIe. Menariknya masih ada satu lagi slot M.2 PCIe Gen 3 yang bisa dipasangin SSD ukuran 2242 yang agak pendek ya, bukan 2280 yang biasa. Untuk baras connectivity dia menggunakan modul Killer Wi-Fi 6E AX1675E. Tentunya sudah Wi-Fi 6E ya, sesuai dengan syarat Evo, dan dia support band 6 GHz, 5 GHz, dan 2,4 GHz. Dia udah support juga gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya adalah 57 Wh dan OS-nya tentu Windows 11. Form factor-nya adalah clamshell dan materialnya adalah aluminium. Untuk warna itu luxury gold ya. Ya gold tapi agak sedikit pucat gitu mungkin ya. Untuk desainnya, ini bodinya itu seperti diturunkan dari Swift 3 yang kita kenal selama ini. Hal tersebut tentunya bukan jadi masalah karena DNA penampilan yang stylish dan elegan dari pendahulunya yang menurun ke Acer Swift Go ini. Untuk ukuran 31,2 x 21,3 x 1,79 cm dengan bobot laptopnya aja itu cuma 1,36 kg. Agak aneh ya, prosesornya sekencang itu ya. Untuk charger 252 gram. Ini adalah charger Type-C 100 watt. Totalnya kalau dibawa-bawa hanya 1,61 kg. Untuk display ukurannya adalah 14 inci, resolusinya 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Ini lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo, minimum Full HD. Refresh rate-nya 90 Hz dengan response time 0,2 millisecond. Ya, karena dia panelnya adalah OLED ya. Menurut Acer, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 500 nits dengan color gamut 100% DCI P3. Nah, kalau kita yang ukur hasilnya adalah kita lihat maksimumnya di kisaran 415 nits di dalam ruangan. Sementara untuk gamut coveragenya adalah 98,5% DCI P3 dan gamut volumenya ada di 121,7% DCI P3. Jadi ini cocok banget lah untuk content creator ya. Layar ini juga sudah memenuhi sertifikasi Display HDR 500 True Black. Jadi siap untuk menampilkan konten HDR dengan optimal. Layar ini juga memenuhi sertifikasi TUV Rainland yang menjamin akurasi warna tetap tinggi tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan mata kita akibat cahaya biru. Layar laptop ini menggunakan permukaan yang glossy ya. Walaupun ini akan sedikit memantulkan bayangan-bayangan, tapi permukaan seperti ini memang cocok banget nih kalau ketemu layar OLED karena tampilan jadi cemerlang sekali. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain tipis di sisi kanan kirinya yang lagi-lagi sesuai dengan standar Evo. Desain seperti ini membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 92%. Menariknya, bagian belakang laptop akan mengangkat saat layar dibuka yang membuat sirkulasi udara masuk menjadi lebih lancar dan meningkatkan kenyamanan saat kita mengetik.
Dan tentunya sudah ada padding karetnya di bawah ya, jadi aman. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps sesuai dengan syaratnya Evo ya, yang sangat disarankan pakai kamera 1080p minimum 30 fps. Kamera ini dipadukan dengan dua mikrofon yang memiliki kemampuan AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression yang juga lagi-lagi memenuhi persyaratan Evo nih ya. Nah, bagaimana kemampuan kamera dan mikrofonnya? Ini dia hasilnya. Ya, bisa kita lihat suasana di belakang saya sedang ramai dengan kendaraan. Jadi suara bising ada di mana-mana. Jadi bagaimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, bisa kita lihat suasana di belakang saya sedang ramai dengan kendaraan. Jadi suara bising ada di mana-mana. Jadi bagaimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, jadi ini adalah hasil rekaman dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Acer Swift Go. Jadi gimana hasilnya? Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker dengan arah keluaran ke arah bawah laptop ya. Disediakan software DTS Audio Processing untuk mengubah profil suara dan equalizer. Suara yang dihasilkannya ternyata kualitasnya sudah cukup baik. Lucunya, jika fitur DTS Audio Processing-nya dimatikan, suara yang dihasilkan ternyata lebih lantang dibandingkan saat dihidupkan. Kalau kami sih akan dimatiin aja, lebih mantap suaranya jadinya. Untuk konektor-konektor, di sebelah kiri ada dua Thunderbolt 4 yang mendukung USB 4, power delivery, dan display out dengan protokol DisplayPort. Ini sesuai dengan syarat Evo ya, ada Thunderbolt-nya. Lalu ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps dengan kemampuan power off charging. Di sisi kanan itu ada 3,5 mm audio combo jack, kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan ada satu Kensington lock slot di sini. Untuk desain dan tata letak keyboard di laptop ini tetap mempertahankan ciri khas dari Swift 3 yang sebelumnya dengan tombol cikletnya. Tentunya keyboard ini telah dilengkapi dengan lampu backlit ya. Lagi-lagi itu adalah syarat Evo. Di sini ada dua tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menggunakan tombol F11. Untuk touchpad permukaannya itu menggunakan material ocean glass yang merupakan materi daur ulang dari limbah kaca yang dibuang ke lautan. Posisinya center to body yang sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang kanan. Jadi aktivitas mengetik masih cukup nyaman karena telapak tangan nggak mudah masuk ke area touchpad. Tentunya ini adalah precision touchpad sesuai dengan syarat Evo lagi. Untuk security, laptop ini dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik untuk pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Lagi-lagi, sesuai dengan syarat Evo, harus ada pengamanan biometrik. Nah, cooling system. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan dua buah heat pipe dan satu buah kipas berukuran besar. Sayangnya, desain lubang pembuangan udara panas di laptop ini mengarah ke permukaan layar yang menggunakan panel OLED. Oke, kita langsung aja bahas performanya sekarang ya. Ada 3 pilihan profil utama di laptop ini, yaitu Silent Mode, Normal Mode, dan Performance Mode. Profil performanya itu bisa diubah dengan menekan tombol Function plus huruf F. Kita langsung aja jalankan Cinebench R15 20 kali. Di mode normal, skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 2199 poin dan 2201 poin kalau kita pakai mode Performance. Sementara untuk skor sustainnya di mode normal itu sempat berada di 1600-an poin selama beberapa loop ya, sebelum akhirnya dia turun ke 1500-an poin. Nah, kalau pakai mode performance, skornya sempat ada di 1800-an poin, lalu turun ke 1700 dan lalu ke 1600, lalu turun lagi ke 1500-an poin. Untuk suhu kerjanya pada mode normal, di awalnya dia bisa mencapai sekitar 95 derajat Celcius. Kemudian dia langsung turun dan stabil di 76 sampai 79 derajat Celcius. Terlihat mode proteksinya bagus di sini ya. Sementara di mode performance, dia sempat mencapai 97 derajat Celcius, lalu kemudian dia turun ke 75 sampai 78 derajat Celcius. Lagi-lagi proteksinya bagus di sini. Nah, saat menggunakan baterai, skor yang dihasilkan di Cinebench adalah berkisaran 1700-an poin selama beberapa saat sebelum akhirnya turun ke 1500-an poin. Jadi ini sesuai dengan syarat Evo ya. Jadi performanya itu antara dicolok listrik sama pakai baterai itu mirip. Kita langsung uji aja dengan, kita mulai dari Blender gimana? Karena ini prosesornya kencang ya. CPU rendering dengan Blender yang BMW 27 Scene ini hanya butuh waktu 3 menit 18 detik. Nah, kalau kita tambahkan eGPU yang pakai RTX 3070 Fe, ya kan dia ada Thunderbolt-nya ya. Dengan akselerasi kuda, dia selesai dalam waktu 20 detik saja. Nah, kalau untuk suhu kerjanya, nah pada saat kita pakai CPU only tadi, di mode performance suhunya sempat naik ke 100 derajat Celcius di awal, tapi kemudian dia turun di bawah 90 derajat Celcius di akhir pengujian. Jadi kalau kalian mau pakai ini buat 3D rendering, sebaiknya tambahkan eksternal GPU, akan lebih mantap.
atau ya pastikan ruangan kalian dingin dan pakai pendingin-pendingin ekstra. Beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Nah, kalau pakai video 4K 60, merender video 2 menit 7 detik itu selesai dalam waktu 10 menit 16 detik dengan software only. Kalau kita pakai OpenCL, ini selesai dalam waktu 6 menit 8 detik. Nah, kita tancap lagi eksternal GPU-nya dan ini semua selesai dalam waktu 2 menit 33 detik dengan CUDA. Kalau untuk Full HD 60 fps, video yang sama itu dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 38 detik. Ini kencang banget ya. Lalu kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 37 detik. Kalau kita pakai CUDA dengan eGPU yang pakai RTX 3070 Fe, semua selesai dalam waktu 47 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat kita lakukan 4K video export pakai akselerasi OpenCL, pada mode performance suhunya itu terjaga di rentang 70 sampai 80 derajat Celcius aja. Nyaman di sini. Oke, beralih ke DaVinci Resolve. Ini adalah software video editing yang full gratis walaupun ini adalah software profesional. 4K 60 itu renderingnya selesai dalam waktu 12 menit 26 detik. Nah, kalau pakai eGPU ini selesai dalam waktu 4 menit 54 detik. Lalu kalau Full HD 60 itu selesai dalam waktu 3 menit 22 detik. Lalu kalau pakai eGPU dengan RTX 3070 Fe selesai dalam waktu 1 menit 22 detik. Oke, suhu kerja tanpa eGPU lagi-lagi di awal dia beberapa kali lompat ke 100 derajat Celcius. Lalu kemudian dia bisa turun di bawah 80 derajat Celcius hingga akhir pengujian. Oke, sekarang mari kita tes buat gaming. Walaupun dia hanya punya integrated graphics saja, tapi boleh dong kita tes buat gaming ya. Dan hasil pengujiannya adalah seperti ini. Oke, di GTA 5 suhu kerjanya itu kita lihat bahwa di mode normal core processor dan GPU-nya terjaga di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan bodinya 30 menit main GTA 5 untuk keyboard area paling panas ada di sisi tengah ke arah kiri dengan suhu masih terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi di bodi ada di kisaran 40 derajat Celcius yang terjadi di sekitar sebelah kanan atas keyboard. Sedangkan untuk suhu permukaan layar yang terkena udara panas itu ada di kisaran 40 derajat Celcius. Tentunya suhu pamres tetap aman ya di bawah 35 derajat Celcius. Oke, tapi dia punya Thunderbolt jadi kita juga pakai eGPU kita lagi di sini ya. Mari kita tes lagi pakai RTX 3070 Fe dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3629 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 3443 Mbps. Ini berasa seperti Gen 3 ya sepertinya. Mungkin SSD-nya memang Gen 3 tapi dipasang di dudukan yang Gen 4. Nah, untuk battery life kita menggunakan mode normal dengan brightness 50%, volume 25% dengan setting layar di 2,8K, 90Hz tetap ya. Nah, ini hasilnya kalau kita lakukan 1080 video playback. Hasil segini sih masih oke ya. Sementara untuk charging hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat ya wajar, emang sewajarnya seperti ini. Nah, untuk harga, tenang, bukan 19 juta, bukan. Yang versi Core i7 ini harganya ada di 16.500.000 atau 16.499.000 tepatnya ya. Ini harga yang menarik. Mengingat di kelas ini belum kami temukan laptop Evo 3rd Edition dengan prosesor sekelas Core i7 12700H. Kebanyakan pakai prosesor i5 yang P-series.
Untuk bonus pembeliannya ada sleeve bag dan tentunya ada Microsoft Office Home and Student 2021. Oh ya, dia juga punya varian yang beda. Varian Core i5 yang pakai Core i5 12500H, RAM-nya 16GB juga, SSD-nya 512GB dengan harga kisaran 13.499.000. Nah, semuanya ini dapat garansi 3 tahun yang mencakup 3 tahun servis, 2 tahun spare parts dan 1 tahun Acer Priority Care. Nah, Acer Priority Care ini membuat pengguna bisa mendapatkan perlindungan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Ini tanggung 100% di tahun pertama setelah pembelian. Pengguna juga mendapatkan prioritas antrian saat mengunjungi Acer Service Center. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Ya, untuk kondisi yang berat banget, memang dia bisa mencapai 100 derajat Celcius di prosesornya. Tapi tentunya ini kondisi yang luar biasa berat ya. Laptop tipis gini biasanya nggak sampai segitunya dipakai buat 3D rendering juga. Kalau toh kalian mau melakukan itu, sebaiknya memang pakai pendinginan yang lebih baik dan di ruangan yang tidak panas juga ya. Atau kalian pakai external GPU supaya load atau bebannya bisa terbagi di situ. Jadi suhu prosesornya nggak terlalu tinggi. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembuangan udara panas itu mengarah ke permukaan layar yang menggunakan panel OLED di sini. Untuk poin yang menarik, pertama-tama dia sudah memenuhi kriteria Evo terbaru dengan prosesor yang kencang di sini ya. Prosesornya sudah pakai 14 core H-series pula. Performa prosesornya sangat tinggi untuk laptop setipis ini. Dia bahkan masih kuat gaming tipis-tipis pakai integrated graphics-nya doang. RAM-nya udah langsung pakai DDR5 di sini. Kenceng ya. Mendukung 2 SSD M.2, nggak cuma 1, jadi masih bisa upgrade. Kapasitas RAM dan SSD-nya udah besar untuk versi Core i7. Layarnya udah OLED 2,8K 90Hz 100% DCI-P3 buat content creator. Cocok banget nih. Konektornya udah lengkap, ada 2 Thunderbolt pula di sini. Wi-Fi udah 6E, Bluetooth udah versi 5.3, kamera 1080p. Ada pengamanan biometrik dan ada bonus Microsoft Office tentunya. Lalu masih ada garansi untuk kelalaian pengguna. Nah, pada akhirnya kalau kalian sedang mencari laptop Evo 3rd Edition dengan performa tinggi, dengan layar yang memanjakan mata dan harga yang masih di belasan juta, bukan 19 juta ya. Acer Swift Go ini adalah pilihan menarik yang ada di pasaran saat ini. Baik versi Core i7 maupun Core i5 tampaknya menawarkan harga yang sangat menarik. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.